ngomong. Nggak ada reka ulang aja nanti ya. Dan kamu bilang nanti ulangi, nggak ada. Kita sudah masuk mulai. Oke, kita akan mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Selamat pagi para hadirin sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya Elga akan bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalan debat pada hari ini. Tema debat kita pada hari ini adalah tantangan pembangunan Indonesia pada era Soekarno. Pada hari ini akan berdebat dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Waktu setiap pembicara adalah 4 menit. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai debat kita pada hari ini. Saya persilakan kepada pembicara pertama, tim pro, untuk menyampaikan argumennya. Selamat pagi guru-guru dan teman-teman semua. Saya perkenalkan, saya Mas Elino sebagai pembicara satu dari tim pro. Tim kami mendukung mosi bahwa pembangunan di era Soekarno telah terlaksanakan dengan sangat baik. Sebelum itu kita semua tahu bahwa Presiden Soekarno adalah proklamator dan presiden pertama di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia diwarnai dengan semangat revolusi, nasionalisme yang tinggi dan pencarian jati diri bangsa. Pada masa Orde Lama, memiliki beberapa kelebihan seperti memperkuat identitas nasional dan penguatan identitas bangsa di bawah sistem ekonomi terpimpin dan sistem berdikari. Pada masa itu Indonesia baru saja merdeka dan harus menghadapi berbagai tantangan. Presiden Soekarno mengupayakan pembangunan di bidang SDM, bidang infrastruktur, dan bidang birokrasi. Pada bidang SDM, Presiden Soekarno mengupayakan nasionalitas perusahaan asing, bertujuan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan asing untuk menjadi milik negara. Kemudian pada bidang infrastruktur, Presiden Soekarno mengupayakan politik mercusuar bertujuan untuk menarik perhatian dari negara luar. Kemudian pada bidang birokrasi, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dan yang merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada negara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara pertama tim pro. Sekarang saya bicarakan pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Baik, selamat pagi moderator, tim lawan dan tipe dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya juga dari tim kontra soal pembicara pertama. Sekarang kami akan membahas tentang tantangan pembangunan pada era Presiden Soekarno. Melalui argumen yang akan kami sampaikan, kami akan menjelaskan bahwa pembangunan di era Soekarno berjalan dengan tidak mudah. Kami menilai keberhasilan pembangunan dari stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir masa kepemimpinan Soekarno atau masa Orde Lama, terjadi inflasi yang cukup tinggi dan berdata mencapai sekitar 60% pada tahun 1965. Inflasi sebesar ini berarti harga kebutuhan pokok naik berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat. Gaji pegawai tidak mampu mengejar kenaikan harga, sehingga daya beli masyarakat menurun secara drastis. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi negara rapuh. Jika pembangunan berhasil, maka ekonomi seharusnya stabil dan rakyat sejahtera. Namun, fakta menunjukkan bahwa krisis besar justru terjadi pada di akhir pemerintahan. Selanjutnya adalah kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi dominasi asing. Secara nilai nasionalisme, ini memang memperkuat kedaulatan NKRI. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan nasionalisasi mengalami masalah manajemen dan kekurangan tenaga ahli. Produksi tidak maksimal dan pendapatan negara tidak stabil. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak mampu menahan laju inflasi maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan secara simbolik memperkuat kedaulatan.
tetapi secara praktik melemahkan stabilitas ekonomi nasional. Dampaknya terhadap NKRI sangat jelas. Ketika ekonomi melemah, ketidakpuasan sosial semakin meningkat, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menurun, dan potensi konflik sosial bertambah. Oleh karena itu, aspek ekonomi pembangunan tersebut tidak dikatakan berhasil. Terima kasih. Ada waktu 1 menit 50 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama tim kontra atas penyampaian argumennya. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanggapan yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari masing-masing tim. Saya persilakan pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumen dan tanggapan. Shalom guru-guru teman-teman relawan terkasih. Perkenalkan saya Venesia sebagai pembicara dua dari tim pro. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dan memperkuat argumen dari pembicara pertama. Pada saat itu, kondisi ekonomi Indonesia belum stabil dikarenakan Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengupayakan untuk memulihkan kembali perekonomian di Indonesia melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing adalah kebijakan untuk mengambil alih perusahaan asing di negara. Melalui kebijakan ini, Indonesia mampu untuk menstabilkan ekonomi Indonesia dan mengambil alih kekuasaan perdagangan. Contoh dari nasionalisasi yang telah dilakukan adalah nasionalisasi terhadap Deutsche Bank, sebuah bank dari Belanda. Nasionalisasi yang telah dilakukan ini sangat berdampak baik bagi Indonesia, dikarenakan bank ini diubah menjadi Bank Indonesia. Menurut Lestari dan Tanjung pada tahun 2024, dengan adanya ketegasan politik Indonesia terhadap Belanda membawa banyak sekali dampak positif. Kebijakan ini mendorong upaya untuk mengakhiri kekuasaan ekonomi Belanda yang berada pada Indonesia, sehingga kita dapat mengambil lagi aset-aset milik negara kita. Selain itu, kebijakan ini mengurangi adanya ketergantungan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat ketahanan Indonesia. Pada masa Orde Lama, infrastruktur juga rusak dikarenakan akibatnya degradasi akibat peperangan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menciptakan program mercusuar. Menurut Nursani, pada tahun 2023, pada saat itu program mercusuar merupakan salah satu program terbesar pada masa Orde Lama. Program mercusuar bertujuan untuk memperlihatkan kepada negara asing kehebatan sosok Indonesia. Politik mercusuar juga memiliki peran menunjukkan supaya Indonesia adalah mercusuar atau penerang bagi negara-negara yang baru merdeka atau NEVO. Pembangunan berbagai monumen, pembangunan berbagai bangunan yang besar berhasil mencapai tujuan yang ingin diraih, yaitu menarik perhatian negara asing dan mengatakan bahwa Indonesia bisa bukan hanya merdeka, tetapi bisa berkembang menjadi negara yang lebih maju. Menurut Etania dan Endrawati pada tahun 2023, melalui kebijakan mercusuar, pariwisata di Indonesia menjadi berkembang dengan pesat. Pembangunan Kompleks Olahraga Senayan, pembangunan Monumen Nasional atau yang kita sebut saat ini Monas, pembangunan gedung-gedung DPR MPR menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan nasional. Proyek-proyek tersebut tidak hanya mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala nasional maupun internasional, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata Indonesia. Selain itu, pembangunan ini turut meningkatkan posisi dan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berdaulat dan berkembang. Di dalam negeri, keberadaan bangunan-bangunan yang monumental, bangunan-bangunan yang besar juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan masyarakat terhadap bangsanya sendiri. Itu saja dari saya, terima kasih. Masih ada waktu 47 detik. Ada. Oke, baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim pro. Sekarang saya persilakan pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumen dan tanggapan. Baik, selamat pagi moderator, time keeper dan tim lawan, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya perkenalkan nama saya Jenny Perang dari tim kontra dan sebagai pembicara kedua. Selanjutnya kami akan membahas mengenai politik mercusuar. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan proyek-proyek besar seperti Monumen Nasional dan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menunjukkan kebesaran Indonesia di mata dunia. Melalui proyek tersebut, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games 1992 dan memperkenalkan diri sebagai bagian dari New Emerging Forces atau NEVO. Secara simbolik, hal ini memperkuat identitas nasional dan kebanggaan bangsa. Namun kita harus melihat prioritasnya. Proyek-proyek ini
biaya besar, sementara kondisi ekonomi belum stabil, bisa inflasi tinggi dan kebutuhan pokok sulit dijangkau, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk proyek sembako. Selain itu, pembangunan lebih terpusat di Jakarta dan kota besar. Jika Anda mengatakan bahwa politik mercusuar dianggap membebani ekonomi, bagaimana Anda bisa jelaskan bahwa dampaknya meningkatkan bahwa adanya politik mercusuar itu bisa meningkatkan citra dan posisi Indonesia di dunia internasional? Terima kasih. Bicara kedua, apakah ada argumen? Jika tidak bisa dapat memberikan tanggapannya, dapat melanjutkan argumennya. Selain itu, pembangunan lebih terpusat di Jakarta dan kota besar. Daerah lain masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini menciptakan ketimpangan antara daerah. Dari sisi NKRI, memang ada penguatan identitas nasional, namun ketimpangan pembangunan berpotensi menyebabkan rasa keadilan sosial. Jika pembangunan tidak merata, maka persatuan bangsa dapat terganggu dalam jangka panjang. Oleh karena itu, politik mercusuar lebih baik memberikan dampak simbolik daripada dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Oke, baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra. Sekarang saya persilakan pembicara ketiga dari tim pro yang akan menyampaikan argumen dan tanggapan. Baik, selamat pagi teman-teman, para audiens, juri, moderator dan juga dari kita. Perkenalkan, nama saya Areta sebagai pembicara tiga dari tim pro. Saya akan melanjutkan argumen yang disampaikan oleh mas saya sebelumnya oleh pembicara dua. Tadi tim lawan mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan. Memangnya apakah ada solusi? Kan kebutuhan setiap daerah itu berbeda. Kalau misalkan semua itu disamaratakan, Pembangunan itu kan terputus tadi dikatakan di kota besar, tapi bisa berkata di daerah tadi dikatakan bahwa di daerah lain itu masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Hal ini yang menciptakan ketimpangan pembangunan di daerah. baik. Jadi karena kan yang saya katakan tadi, kebutuhan setiap daerah itu berbeda kan. Kalau misalkan semua disamaratakan, itu rasanya kayak sia-sia, karena misalnya kita ambil contoh saja di Kupang ini kan kita membutuhkan namanya jembatan kan, kayak semua. Sedangkan kalau misalkan di Soe kita samaratakan juga, kita menggunakan jembatan. Sedangkan di sana kan tidak membutuhkan jembatan, karena membutuhkan hal-hal yang lain. Jadi maksud saya. Dan selanjutnya saya akan berbicara tentang salah satu kebijakan Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. Pada akhir 1950-an, Indonesia menghadapi ketidakstabilan politik. Itu sebelumnya Indonesia menggunakan namanya sistem parlementer, yang sebelumnya menyebabkan seringnya pergantian kabinet yang menghambat pembangunan. Lalu ada pemberontakan seperti PRRI dan Perkasa. Yang dikatakan menurut Kompasiana, pemberontakan ini dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah. Nah, dalam kondisi seperti itu, negara tentunya membutuhkan arah kepemimpinan yang jelas dan juga terpusat agar kebijakan itu tidak terus berubah-ubah. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Teori pada tahun 2015 oleh Wahyu Widodo dan kawan-kawan, adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru menimbulkan ketidakstabilan politik dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan bernama Dekret Presiden. Keputusan inilah yang kemudian menjadi dasar diterapkannya sistem demokrasi terpimpin itu.
Menurut Yayuk Nuryanto dalam buku Capak Berdemokrasi ala Generasi Milenial pada tahun 2018, mengatakan bahwa demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan dan kebijakannya itu berpusat kepada satu orang, pemimpin negara. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sehingga sistem pemerintahan menjadi lebih terarah. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat fondasi negara. Demokrasi terpimpin diterapkan untuk menciptakan kestabilan pemerintahan. Stabilitas politik itu sangat penting bagi sebuah negara yang baru merdeka. Tanpa stabilitas, pembangunan ekonomi tidak berjalan dan infrastruktur tidak berkembang. Selain itu, demokrasi terpimpin juga berperan menjaga persatuan bangsa di tengah konflik ideologi antar nasionalis, agama, dan komunis. Melalui konsep Nasakon, Presiden Soekarno berusaha menyatukan 3 kekuatan besar tersebut agar tidak saling menjatuhkan. Jadi konsep Nasakon ini sebagai wadah untuk menyatukan 3 kekuatan besar tersebut. Dalam situasi saat itu, kepemimpinan yang kuat dan terarah menjadi faktor penting agar Indonesia tetap berdiri sebagai satu bangsa yang utuh. Kami sebagai tim pro menegaskan bahwa demokrasi terpimpin merupakan kebijakan yang bertujuan memperkuat persatuan menjaga stabilitas politik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tim Pro. Sekarang saya silakan berbicara ketiga dari tim kontra yang akan dibacakan oleh Bapak Selamat berbicara. Baik, akan saya berbicara kepada tim pro, kontra. Selanjutnya saya akan menilai dari sistem birokrasi pada tahun 1959. Demokrasi terpimpin dibuat untuk mengatasi seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas politik dan menyatukan arah kebijakan negara. Namun dalam praktiknya kekuasaan menjadi sangat terpusat pada presiden, sementara peran legislatif dan yudikatif melemah. Dalam sistem negara yang baik, harus ada keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan. Ketika kontrol melemah, risiko kebijakan yang kurang tepat dapat meningkat. Fakta sejarah menunjukkan bahwa stabilitas tersebut tidak bertambah, masalah lama berakhir dengan krisis ekonomi dan stabilitas politik yang kurang baik dan ketidakpuasan masyarakat. Dampaknya terhadap NKRI, melemahnya prinsip demokrasi dan berkurangnya rasa kepercayaan terhadap negara sendiri. Persatuan yang kuat membutuhkan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan sistem politik yang seimbang. Anda mengatakan bahwa demokrasi terpimpin itu melemahkan demokrasi. Tapi apakah pergantian kabinet terus-menerus dapat pada demokrasi liberal tidak mengkhawatirkan pembangunan? Demokrasi terpimpin tidak bisa langsung dinilai tidak efektif hanya karena dianggap tidak dapat mendengar aspirasi masyarakat. Sistem parlementer sebelumnya justru membuat kabinet sering jatuh dalam program pembangunan yang tidak berjalan dengan maksimal. Terima kasih untuk argumennya, tapi menurut saya biarpun tetap diganti demokrasi terpimpin untuk mengatasi stabilitas politik, namun demokrasi tersebut tetap tidak mengatasi masalah tersebut, dan juga menurut saya pengawasan terhadap daerah-daerah lain juga penting yang dilakukan oleh peran legislatif dan demokrasi. Lanjut kepada argumen saya. Dengan melihat keseluruhan aspek ekonomi dan pemerataan pembangunan dan sistem politik, kami menyimpulkan bahwa masa kepemimpinan Soekarno tidak dapat disebut berhasil secara menyeluruh dalam pembangunan nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim kontra. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing tim. Saya silakan kepada perwakilan dari tim pro untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, shalom guru-guru teman-teman dalam berkasih. Sebagai penutup dari tim pro, kami ingin menegaskan kembali
bahwa pembangunan di era Presiden Soekarno dilaksanakan dengan tujuan yang jelas, yaitu membangun fondasi bangsa yang baru merdeka agar mampu berdiri kokoh di tengah-tengah banyaknya tantangan. Melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan asing, proyek mercusuar, dan demokrasi terpimpin, pemerintah pada masa itu berupaya untuk menata ekonomi, memperkuat infrastruktur, serta menciptakan stabilitas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada zamannya. Seluruh kebijakan tersebut tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi, tetapi juga pembentukan identitas nasional serta penguatan rasa persatuan. Dalam situasi politik yang tidak stabil dan adanya perbedaan ideologi, langkah-langkah yang telah diambil Presiden Soekarno diarahkan untuk menjaga keutuhan bangsa agar kita tidak terpecah belah. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami sebagai tim Pro menyimpulkan bahwa pembangunan di era Presiden Soekarno telah memberikan kontribusi yang besar dalam memperkuat fondasi negara, menjaga stabilitas, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dengan pembicara yang akan diwakili oleh tim kontra. Silakan. Ya, selamat pagi moderator dan keeper dan tim lawan. Kami melihat dari argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tim kami, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan di era Soekarno menghadapi berbagai tantangan besar, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun pemerataan pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama, inflasi yang mencapai sekitar 16% menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, kami telah menunjukkan bahwa politik mercusuar, meskipun memperkuat identitas nasional, juga menjadi tantangan karena membutuhkan biaya besar di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan menyebabkan ketimpangan pembangunan. Kemudian, pembicara ketiga menegaskan bahwa penerapan demokrasi terpimpin menghadirkan tantangan dalam keseimbangan, kekuasaan, dan pengawasan pemerintahan. Dengan demikian, era Soekarno merupakan periode pembangunan yang diharapkan pada tantangan kompleks yang mengaruhi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Baik, dengan berakhirnya sesi debat pada hari ini, saya sebagai moderator juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta debat, para juri serta hadirin sekalian. Demikian debat pada hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 6. Untuk komentar nanti ada di dalam publik ya. Kalau waktunya sangat terbatas, ibu sangat apresiasi untuk untuk argumen yang sudah kami sampaikan dan cara penyampaian kalian. Kita akan melanjutkan ke kelompok mana? Soeharto. Oke, Pro dan